Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Rumah Sakit Aisyah Muntilan, bersama saya Imam Hardani, Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan, dan Saya Dr. Gigi Desilia, Dr. Gigi Rumah Sakit Aisyah Muntilan. ya dok, ini mau tanya-tanya nih dok. Ya, Ini kan Pak. saya punya tetangga, itu kok sering banget mengeluh sakit gigi. Kadang seminggu selalu ada sakit gigi, kadang bahkan sampai sebulan itu bisa 2 kali 3 kali mengeluh sakit gigi. Itu kenapa dok ya, kira-kira dok ya? Itu anak-anak ya, Pak ya? Ya itu kelas 3 SD. 3 SD, oke. Eh, Giginya berlubang sebelumnya. Mungkin sih, atau apa saya nggak tahu, kira-kira gimana itu kalau anak kecil ya. Kalau anak-anak giginya sering sakit, langkah pertama mending diperiksakan ke dokter gigi terlebih dahulu. Karena kan kalau periksa ke dokter gigi nanti bisa dicek kondisinya, terkait kondisinya seperti apa. Nanti untuk perawatan lanjutannya eh, bisa nanti dokter gigi akan menyarankan baiknya giginya dilakukan perawatan apa. Nah, biasanya juga untuk anak-anak itu seringnya yang terjadi di anak-anak itu kan sakit gigi ya Pak ya, itu terus giginya berlubang. Jadi sebelum giginya sakit, kalau dilihat giginya udah berlubang, mending langsung dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan upaya pencegahan gitu Pak. Oh begitu dok, jadi memang kalau pada anak-anak tuh biasanya berlubang ya. Ya, Itu selain berlubang apalagi dok? bisa juga sariawan Pak. Jadi kadang tuh orang tua ngerasa ya kalau anak-anak apalagi belum tumbuh giginya merasakan nggak perlu upaya untuk pembersihan rongga mulut. Itu sebenarnya tetap harus dibersihkan ya rongga mulutnya, karena kan di situ masih ada langit-langit, gusi maupun lidah, itu tetap harus dibersihkan, karena kalau dibiarkan gitu aja bisa jadi sarang bakteri, jadinya ada bakteri ataupun jamur, jadi kayak ada putih-putih di langit maupun di lidah. Terus yang kedua biasanya giginya nggak rapi ya, penyebabnya itu gigi nggak rapi karena kan gigi susunya belum tanggal tapi gigi permanennya udah tumbuh, dan orang tua menganggap itu hal yang gak apa-apa lah, dibiarin aja. Baiknya itu dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan gigi susunya biar nanti gigi permanennya tumbuh sesuai dengan arah atau jalurnya yang baik. Terus giginya maju atau kayak maaf tonggos gitu. Nah, itu keseringannya kadang karena pakai dot. Karena Pakai dot. karena pakai dot itu kan uh, pipinya jadi kayak masuk ke dalam, harusnya kan pertumbuhan rahang itu ke depan maupun ke samping, tapi karena pakai dot jadinya kan dia rahangnya menyempit. Udah pertumbuhan rahangnya menyempit ditambah sering pakai dot dalam jangka waktu yang lama, jadi pertumbuhan rahangnya itu ke depan enggak ke sampingnya, dia berkurang untuk pertumbuhannya, jadi maju ke depan Oh seperti gitu. oke, kalau seperti itu sebetulnya perawatan pada kesehatan gigi mulut itu sejak kapan harusnya? Kalau anak-anak ya, mulai dikenalkan ke dokter gigi itu bisa mulai giginya kalau pas tumbuh, udah mulai tumbuh, biasanya kan tumbuh sekitar umur 6 bulan 1 tahun, dan gigi susu lengkap itu sekitar umur 3 tahun. Jadi mungkin bisa mulai umur 1 tahun dikenalkan ke dokter gigi untuk dilakukan ya pemeriksaan rutin lah 6 bulan sekali. Meskipun nggak ada keluhan kan, orang tua bisa kayak berkonsultasi ke dokter gigi, misal kondisi rongga mulut anaknya seperti ini, nanti dokter gigi juga bisa cek pertumbuhan struktur giginya gimana, terus kebersihan mulutnya gimana, jadi bisa orang tua itu mendapatkan informasi, oh jadi saya membersihkan rongga mulut anak saya ini udah benar atau belum, udah sesuai atau belum, kayak gitu Pak. Dia mulai pas udah tumbuh giginya itu bisa Jadi mulai diperiksa. ya bisa diawali sejak dari usia 6 bulan. Ya bisa mulai dikenalkan ke dokter gigi, jadi kita bisa menilai apa ya, pencegahan, misal ada hal yang terjadi di anak kan bisa kita ketahui lebih awal dibandingkan nanti ternyata giginya ada
berlubang ternyata ada kecoklatan, jadi kita bisa upayakan pencegahan dulu. Oh begitu dok. Jadi itu sesuai dengan pertumbuhan ya. Ya, Sebetulnya kalau susunan gigi itu seperti apa sih dok? Dari yang kecil sampai yang besar itu? kalau susunan gigi itu kan pertama kali gigi tumbuh itu usia 6 bulan. Setelah itu berlanjut sampai full jumlah gigi susu itu ada 20, usia sekitar 3 tahun. Nah, dari usia 3 tahun nanti mulai usia 6 tahun itu giginya susu mulai diganti gigi permanen. Nah, sampai usia sekitar 11 sampai 13 tahun nanti gigi susu mulai berganti ke gigi permanen itu sekitar usia segitu. Oh jadi kalau begitu memelihara gigi susu itu penting dok ya? Iya penting Pak, soalnya kalau dari usia 3 tahun ke 6 tahun itu kan lumayan lama kalau seandainya tidak dijaga dan akhirnya nanti giginya tanggal, susunya itu gigi susunya tanggal sebelum gigi permanennya tumbuh, berarti kan di situ ada celah nih atau ruang. Padahal gigi susu itu sebagai penunjuk jalan keluarnya gigi permanen. Semisal giginya udah hilang itu kan nanti gigi permanennya kehilangan arah nih, ini tumbuhnya mau di sebelah mana biasanya, terus gigi samping-sampingnya menutup celah si celahnya itu, gigi samping-sampingnya, jadi nggak ada ruang lagi. Nah gigi permanennya mau tumbuh dia bingung mau kemana, akhirnya keluar dari lengkung rahang, jadinya giginya kan nggak rapi tuh, maju mundur. Terus juga gigi yang ada hilang itu, ada ruang itu, seharusnya bisa dibuatkan suatu alat untuk menjaga ruang tersebut biar penentu si gigi permanennya tumbuh itu ada. Nanti alatnya itu namanya space maintainer, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter gigi perlu pembuatan alatnya bagaimana. Oh jadi seperti itu dok, dampak gigi berlubang ya. Ya, Jadi kalau begitu mencegah gigi berlubang itu penting ya. sangat penting di anak-anak. Itu bagaimana mencegah gigi berlubang? Nah, pencegahan gigi berlubang di anak-anak ya yang pertama jelas itu sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Dari orang tua bisa membiasakan anak untuk melakukan hal tersebut ya. Meskipun anak belum bisa sikat gigi sendiri, bisa orang tua itu mencontohkan dengan bersikat gigi sama, atau mengarahkan tangan orang tua itu ke anaknya, karena kan kadang anak belum bisa nih gerakin giginya sendiri. Nah itu orang tua harus berperan penting dalam hal tersebut ya. Terus yang kedua, mengurangi dari makanan yang lunak maupun lengket, contohnya itu kayak biskuit maupun marshmallow, karena kan makanan lengket lunak itu kan mudah banget terselip ke sela-sela gigi, dimana kalau ada makanan di situ bakteri paling senang ya di situ, jadi dia mengubah sisa-sisa makanan itu jadi sifatnya asam di dalam rongga mulut. Kalau di rongga mulut itu asam, dia giginya itu menjadi lunak yang menyebabkan mudah gigi berlubang. Terus juga rutin periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali, dan bisa mengaplikasikan ini Pak, kayak bahan namanya itu floor, bahannya jadi diaplikasikan floor ke seluruh rongga mulutnya untuk pencegahan gigi berlubang. Itu bisa diawali di usia gigi susu yang udah tumbuh semua pada usia 3 tahun itu bisa dilakukan Oh perawatan. jadi itu upaya pencegahan gigi berlubang ya. Kalau untuk anak-anak bayi apa perlu juga seperti itu dok? Disikat gigi atau bagaimana dok? Kalau anak bayi ini kan belum tumbuh semua giginya ya, masih kayak gusi gitu. Anak bayi ini juga bisa dilakukan pembersihan rongga mulutnya, karena kan minum susu atau ASI atau apa, ada mungkin kalau yang masih ini dikasih makanan yang apa lunak-lunak gitu. Nah itu tetap harus dibersihkan ya Pak, bisa dengan menggunakan kasa kasa steril yang lunak itu, atau kain yang halus, diberikan air hangat, itu dibersihkan, bisa dioleskan ke gusi-gusi maupun lidah, ke langit-langit, karena orang tua kan kadang nganggap aduh mulutnya kok
ada putih-putihnya kayak jamuran gitu, takutnya itu jamur. Nah itu sebenarnya dari sisa ASI atau sisa makanan tersebut, bisa dibersihkan menggunakan itu agar tidak jadi tempat numpuk si jamur atau bakteri di situ. Oh, jadi itu bukan jamur ya, tapi itu sisa ASI ya. Iya, tapi kalau Oh. lama kelamaan dibiarkan bisa tumbuhnya bakteri maupun jamur di area situ. Tadi dok disinggung kalau sikat gigi minimal 2 kali sehari, Ya, sesudah makan sama sebelum tidur ya. ya betul. Itu sebetulnya sikat gigi yang benar itu bagaimana sih dok? Oke. Kalau untuk anak-anak ya Pak ya, kalau untuk anak-anak kan yang penting ini kalau mau sikat giginya mau kayak gimana itu bebas, masih bebas. Yang penting kalau jenis sikat giginya itu dia yang bisa menjangkau ke seluruh permukaan. Yang jelas kalau bisa menjangkau ke seluruh permukaan berarti kan sikatnya jangan yang ukurannya besar, karena kan rongga mulut anak itu kecil. Jadinya ya sikat giginya yang kecil aja, yang bisa menjangkau ke seluruh permukaan. Terus jangan yang keras, tapi jangan juga yang terlalu halus. Kalau terlalu halus nanti mau membersihkan sisa-sisa makanannya kan nggak bisa nih. Jadi yang nggak terlalu keras, jangan nggak terlalu halus atau lembut. Terus mau posisinya seperti apa ini senyamannya anak dulu, karena kan belum bisa menyikat gigi. Dan untuk menyikat gigi ke anak itu kalau pakai pasta gigi pas anak bisa meludah dulu, kalau belum jangan diberikan itu, takutnya nanti kan tertelan. Hmm. Jadi yang penting anaknya nyaman mensikat gigi. Yang kedua Dibiasakan dulu. dibiasakan dahulu tanpa menggunakan pasta gigi kecuali kalau anak sudah bisa meludah, gitu ya dok ya. Betul. Oh iya. Terus ini dok, kalau sikat gigi lebih dari itu baik tidak ya? Lebih dari 2 kali sehari. Iya. Baiknya ya 2 kali sehari sih Pak, soalnya kan kalau semisal terlalu sering itu nanti juga bisa mempengaruhi dari lapisan paling luar gigi. Atau gini aja, seringnya gini, kalau semisal habis minum atau makanan manis mending diganti dengan kumur-kumur pakai air hangat. Ya gantinya itu. Sebagai penggantinya kumur-kumur ya. Hmm. Oh, oke. Ya, menarik banget ya dok. Ketika kita mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi pada anak. Terus kira-kira tip and triknya apa dok ya untuk menjaga kebersihan pada anak ini? Oke. Anak itu kan kadang kalau disuruh sikat gigi susah ya Pak ya. Iya. Mesti nggak mau gitu. Nah, cara tips and triknya itu dari awal nih, sebelum anak punya gigi, kita sebagai orang tua itu sudah membiasakan untuk membersihkan rongga mulutnya. Sama kayak yang penjelasan sebelumnya, kalau anak belum punya gigi itu kan harus tetap dibersihkan. Nah, jadi mulai dari bayi sebelum anak tumbuh giginya, kita udah biasakan untuk membersihkan rongga mulutnya pakai kasa yang dikasih air hangat itu. Jadi tetap 2 kali sehari. Mungkin ya pagi lah setelah minum ASI sama malam sebelum tidur kita biasakan dulu dibersihkan bagian rongga mulutnya gitu. Jadi lama kelamaan kan anak pasti terbiasa ya, ngerasa kayak udah sering membersihkan rongga mulutnya, pasti nanti ya ada cara lah, waktu saat udah ada tumbuh giginya pasti udah merasa oh iya membersihkan gigi mulutnya. Jadi ya dibiasakan dari bayi aja dibersihkan rongga mulutnya gitu. Oh gitu. Oke. Ini menarik dok. Nanti saya mau kasih tahu tetangga saya supaya periksa. Oh ya sih. Ya, ini kalau jadwal dokter hari apa dok ya? Saya di Rumah Sakit Aisyah Muntilan itu setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Oh, jadi setiap hari dok ya? Ya. Dari jam 8 sampai jam 1 siang, Senin sampai Sabtu. Ya. Oke, oke. Nanti saya kasih tahu ke tetangga saya supaya bisa segera periksa. Semoga anaknya yang sering sakit nanti bisa ditangani dan diobati di Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Oke, siap. Gitu. Terima kasih ya dok. Ya, Ya, sama-sama, Pak. terima kasih ilmunya. Demikian sobat semua, penjelasan dari Dokter Desi terkait kesehatan gigi dan mulut. Pada hari ini kita berbicara tentang anak
Insya Allah nanti kita sambung untuk dewasa dan lansia. Sebelum saya tutup, mungkin ada kata-kata dari Dokter Desi. Ya, untuk penutup hari ini kata-katanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan takut ke dokter gigi ya untuk diperiksakan semua kondisi giginya, dan jangan lupa 6 bulan sekali periksa ke dokter gigi. Baik dok, terima kasih atas info-infonya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada sobat-sobat semua. Dan jangan lupa tetap stay tune di TV RSU Aisyah Muntilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.